dipastikan kalian bakalan lulus ya, soalnya kalau enggak beasiswanya bisa keundur ya, kalau enggak keundur ya bakalan ketolak gitu. Hi guys, my name is Oki and welcome back to my channel. Annyeonghaseyo, Okimita. Akhirnya aku bisa bikin video tentang GKS. Jadi ini alhamdulillah aku keterima sebagai awardee GKS. Ini kalau kalian udah ngikutin aku dari sebelum-sebelumnya, aku tuh udah pernah ke Korea kemarin pertukaran pelajar, dan itu ke Chonam National University. Dan karena aku udah kayak oke banget nih sama Chonam gitu ya, akhirnya aku daftar lagi, tapi ini untuk S2. Jadi aku S2 ke Chonam National University ngambil Global MBA. Berkat dukungan kalian dan juga doa-doa dari kalian, akhirnya aku bisa keterima sebagai GKS Awardee dan aku bisa bikin video tentang Korea lagi nih. Nah, karena banyak banget yang penasaran tentang GKS, jadi aku bikin video Q&A tentang GKS. Dan ini aku bagi jadi 5. Ini aku udah nyiapin laptop aku di sini. Jadi yang pertama itu tentang persyaratan dan berkas. Terus yang kedua itu tentang seleksi. Yang ketiga tentang univ dan juga jurusan. Yang keempat adalah finansial, dan yang kelima itu dan lain-lain. Nah, jadi karena pertanyaan yang masuk ke Instagram aku tuh banyak banget, jadinya ini aku bagi-bagi gitu ya. Buat kalian yang belum follow Instagram aku, silahkan follow di Oki Ayu Permata ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang section pertama, yaitu persyaratan dan berkas. Ini ada yang nanya, kalau TOEFL itu menurut kakak wajib gak sih kak? Jadi sebenarnya di GKS itu tuh nggak ada persyaratan harus masukin TOEFL. Tapi menurut aku itu kayak wajib gitu loh. Meskipun tulisannya opsional, tapi anggap aja wajib. Kenapa? Karena kalian tuh saingannya tuh banyak banget. Kayak bayangin aja ada 2000 orang yang daftar gitu ya. Misal ini anggap aja di seluruh Indonesia gitu. Terus yang keterima tuh cuma sekitar 80-an. Kan kayak jauh banget ya nggak sih? Apalagi kalau misal kalian itu daftarnya misal yang pertama University Track. Nah, kalian tuh langsung dieliminasi bersama dengan seluruh dunia gitu yang daftar ke universitas itu. Jadi menurut aku, untuk kalian supaya lebih pede dan bisa lebih gampang lolos itu ya, kalian itu harus masukin TOEFL. Nah, tapi ini TOEFL-nya hati-hati ya, ini nggak bisa masukin TOEFL prediction, nggak bisa masukin TOEFL ITP. Jadi setahu aku TOEFL-nya itu IBT. Kalau misal kalian masih ragu karena ada TOEFL yang nggak bisa, mending kalian ambil IELTS. Jadi IELTS itu tesnya ada speakingnya. Aku nggak tahu sih kalau misal TOEFL yang IBT itu ada apa enggak. Tapi pokoknya yang IELTS tuh dia tuh bener-bener tesnya itu susah menurut aku. Jadi kalau misal kalian bisa dapat bagus di IELTS itu kalian bisa bener-bener kayak mantep banget gitu lah. Nah, kalau kalian punya topik itu juga bisa banget dilampirkan. Jadi gitu ya, pokoknya TOEFL itu sebenarnya opsional, tapi menurut aku masukin aja gitu. Kalau kalian sebisa mungkin dimasukin. Kalau misal kalian masih daftarnya masih lama, itu ya kalian cepat-cepat ambil TOEFL sekarang gitu ya. TOEFL-nya IBT ya. Terus kalau misal kalian masih ragu, ambilnya IELTS aja. Oke, lanjut. Di sini ada pengen tahu gimana cara nulis esai atau gimana cari contoh penulisan esai gitu, Kak. Nah, ini aku nanti bakalan sharing tentang esai aku. Jadi esai di GKS itu ada personal statement sama study plan. Aku bakalan bahas di video selanjutnya, soalnya itu nanti bakalan panjang banget gitu ya. Jadi stay tune. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ini ada berkas-berkas apa aja yang diperlukan, Kak. Nah, jadi ini tuh ada di guideline-nya GKS. Jadi ada nomornya gitu ya. 1, 2, 3 kalian tuh perlu apa aja. Nah, ini kayaknya lebih baik juga aku bahas ke video selanjutnya. Intinya ya yang mungkin aku bahas sekilas. Jadi ada data-data diri gitu. Terus kalian juga harus ngisi kayak nilai-nilai kalian juga, prestasi-prestasi kalian. Kalian juga masukin personal statement, study plan, recommendation letter. Habis itu nanti juga ada bukti apa sih, kayak kalau misal kita itu masukin kakak sama akte gitu ya, kakak sama akte. Habis itu juga ada ijazah, kalau misal kalian belum lulus berarti nanti surat keterangan akan lulus gitu. Terus ada transkrip nilai, nanti juga masukin sertifikat. Nah kayak gitu ya intinya. Nanti lebih lengkapnya aku bakal bahas di video yang selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut. Kak, untuk visa dan paspor itu dibuatnya dari sebelum lulus atau waktu udah lulus dapat beasiswanya. Nah, jadi ini kalau paspor, menurut aku itu kalian buat sebelum kalian daftar.
Jadi pas kalian daftar itu ada tulisan pasport copy tapi opsional. Jadi kalau misal kalian punya paspor ya kalian lampirin aja fotokopi paspor kalian. Kalau nggak punya ya nggak usah, nggak apa-apa. Berarti sebenarnya nggak masalah kan. Cuman bayangin aja kalau misal kalian jadi pengujinya dan anak ini udah punya paspor duluan. Jadi kesannya kayak dia tuh udah siap berangkat. Bahkan ketika dia itu belum dinyatakan lulus, istilahnya kayak gitu ya. Jadi pasti anak ini tuh lebih gampang untuk diberangkatkan daripada yang belum ada paspor. Meskipun bikin paspor sebenarnya gampang juga gitu ya, tapi istilahnya kayak gitu sih. Jadi saran aku paspor itu harus dibuat meskipun kalian nggak kayak daftar S1 atau S2 ke luar negeri, kalian misal cuman pengennya exchange. Nah exchange itu biasanya juga daftar pertama itu udah harus ada fotokopi paspor. Berarti kan kalian harus udah siap gitu kan. Nah jadi intinya sekarang kalau misal kalian belum punya paspor, cepetan bikin paspor. Meskipun kalian nggak tahu kapan kalian bakalan pergi ke luar negerinya, karena kadang tuh suka dadakan gitu loh. Ada suatu kesempatan yang kayak deadline-nya itu besok atau beberapa jam lagi, terus kalian nggak punya paspor gitu ya, dan itu misal persyaratannya harus ada kopi paspor. Nah jadi menurut aku itu paspor harus duluan ya. Terus untuk yang visa itu sampai sekarang aku masih belum buat karena persyaratan visa itu lebih ribet. Jadi kalau misal visa studi itu biasanya harus ada surat admission atau LOA dari universitas. Terus habis itu juga harus ada namanya business registration gitu ya, itu juga surat yang dikasih dari universitas juga. Sama kalau misal beasiswa nanti kalian juga dapat surat kalau misal anak ini gitu ya keterima beasiswa ini dan dapat duit segini, biasanya kayak gitu. Soalnya kalau enggak nanti kalian nggak bisa apply visanya. Oke, sekarang kita lanjut. Waktu itu kakak belajar bakor sebelum ke Korea di mana? Sendiri kah? Yap, betul. Jadi sebelum aku berangkat ke Korea yang tahun 2021 itu tuh aku belajar secara otodidak dari tahun 2010 kalau nggak salah. Nah kalau kalian lihat video aku yang di sini, aku tuh bikin video tentang belajar otodidak dan gimana sih cara aku belajar kemarin ya, dulu banget gitu ya. Aku kayak sampai ngeprint kertas-kertas dari Talk to Me in Korean gitu lah. Cuman sekarang aku kalau belajar otodidak ya dari drama gitu aja sih. Oke, kita lanjut ya. Ini ada yang nanya, untuk apostil dokumen itu dikirim pas awal pendaftaran? Tanya, yang dikirim dokumen aslinya atau kopi? Iya. Jadi kalau misal kalian punya dokumen asli ini ya, contoh aja kayak ijazah gitu. Nah ijazah itu jangan dikirim yang aslinya ya, tapi kalian fotokopi dulu. Nah habis difotokopi kan kita harus membuat fotokopian ini tuh berasa seperti asli. Gimana caranya? Nah kalau misal ijazah kalian itu udah bahasa Inggris, tinggal kalian notaris. Habis itu kalian bawa ke apostil ya. Nah itu udah dianggap asli meskipun itu fotokopian bentuknya, tapi karena udah dicap gitu ya, udah dicap sama notaris, udah diapostil juga, itu asli meskipun itu fotokopian ya. Jadi kita biasanya ngomongnya adalah original copy gitu ya, jadi kopian dari yang original. Nah kalau misal kalian ijazahnya itu masih bahasa Indonesia, nah kalian itu harus translatein dulu ke penerjemah tersumpah ya. Nah penerjemah tersumpah ini itu anggap aja kayak pejabat gitu ya. Jadi kalian habis itu nggak usah ke notaris lagi karena udah ada pejabatnya, yaitu yang si penerjemah tersumpahnya. Nah habis dari penerjemah tersumpah itu kalian ke apostil. Pokoknya jangan sampai kalian pakai dokumen yang asli. Pokoknya sebelum kalian bawa ke notaris, sebelum kalian bawa ke penerjemah tersumpah itu kalian ngasih yang fotokopinya. Oke? Kalau misal notaris itu fotokopi dikasih ke notaris. Tapi kalau misal penerjemahan tersumpah biasanya kalian tuh cuma ngirim soft file aja, terus habis itu dibikinin sendiri gitu ya, kayak dokumennya yang baru gitu sama penerjemah tersumpahnya. Ya pokoknya yang itu ya. Paham kan? Kalau misal kalian masih bingung, aku bakalan bikin video tentang apostil sendiri ya, super jelas supaya kalian lebih paham. Oke, lanjut. Ini untuk surat rekomendasi dari pihak sekolah itu apa langsung dibuat dalam bahasa Inggris? Iya, kalau misal kalian ini SMA mau daftar GKS yang undergraduate dan butuh surat rekomendasi, itu mintanya ke sekolahnya langsung bahasa Inggris ya. Oke, lanjut lagi. Hai, mau nanya esai kamu full English atau udah pakai bakor ya? Jadi aku pakai full English karena bakor aku tuh belum sampai di titik dimana aku bisa bikin esai pakai bahasa Korea ya, begitu. Lanjut. Kak, ada lampirin sertifikat topik atau TOEFL ya kak? Kalau aku lampirin IELTS ya, jadi aku dapat
band 7. Terus habis itu topik itu aku tes topik sebenarnya, tapi pas aku daftar GKS hasilnya belum keluar. Nah karena belum keluar jadinya belum aku lampirin. Oke, kita lanjut ke terjemahan dokumen tersumpah itu di mana Kak? Nah ini sebenarnya banyak sih tempat, kalian bisa cari di Google, kalian juga bisa ke Scholars, ini bukan iklan ya. Kalian bisa ke Scholars, itu juga ada penerjemah tersumpahnya. Atau kalau misal kalian ada di Surabaya dan sekitarnya, pokoknya Jawa Timur, itu bisa ke langganan aku ya. Jadi ini namanya kalau nggak salah Eri Translator. Nanti aku bakalan taruh nomor teleponnya di description box ya. Jadi bisa kalian hubungi. Jadi kalau misal ke yang translator ini aku itu tinggal ngirim bentuk scan-scanannya aja, nanti dia bikinin, habis itu nanti dicetak sama dianya terus dikirim. Dan kalau misal sekitaran masih Jawa Timur kan pasti ongkirnya lebih murah ya kan. Oke lanjut, ceritain pengalaman tes topik di Indonesia dong Kak. Jadi tes topik ini tuh kemarin aku berangkatnya sendiri kan, maksudnya aku tuh nggak ada teman gitu loh yang barengan. Ada sih sebenarnya, cuman kita tuh nggak terlalu deket dan aku nggak tahu dia itu ada di lantai berapa karena HP kita kan pada dikumpul-kumpulin gitu kan, aku nggak bisa ngehubungin dia juga. Akhirnya jadi pas tes topik itu pas istirahatnya aku lupa deh 10 menit apa ya. Itu tuh aku kayak bengong karena aku nggak tahu aku harus ngomong sama siapa gitu. Dan untuk ujiannya, jadi aku kan ambilnya topik 2 ya. Kalau topik 2 kan itu ada 3 ujiannya. Ada listening, ada reading, ada writing kan. Nah itu kayak challenging banget. Aku takut banget nggak bisa dapet topik 3 karena menurut aku susah banget, lebih susah daripada yang aku pelajarin biasanya. Tapi alhamdulillah akhirnya aku malah dapet topik 4. Oke, itu tadi yang section pertama, yaitu yang persyaratan dan berkas. Kita lanjut ke section kedua, yaitu yang seleksi ya. Nah ini aku bakal buka pertanyaan yang pertama. Saat seleksi wawancara bahasanya digunakan bahasa apa? Nah ini bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Korea ya, karena dosennya itu yang ngewawancara orang Korea, jadi kalian bisa pakai bahasa Korea juga. Cuman aku kemarin pakai bahasa Inggris karena ya pakai bahasa Inggris saja susah ya, apalagi pakai bahasa Korea. Oke, hal yang pertama kalian harus dilakukan siswi SMA kalau mau kuliah di Korea lewat beasiswa GKS-K. Nah ini sebenarnya bukan siswi aja ya, siswa-siswi SMA. Kalau misal mau daftar undergraduate SMA, intinya kalian harus nilainya bagus ya kan. Terus meskipun kalian itu cuma daftar undergraduate, pastikan kalian tuh punya nilai TOEFL atau kalau bisa nilai IELTS. Lebih bagus lagi kalau punya nilai topik ya kan. Nah, terus habis itu kalian juga harus aktif di SMA-nya. Aktif di sini bisa terserah sih, kalian mau ikut lomba-lomba atau kalian mau ikut organisasi atau volunteer atau apa. Pokoknya kalian jangan cuma belajar doang gitu lah istilahnya. Karena GKS itu kan bergengsi gitu ya. Pasti saingan kalian tuh banyak banget dan juga mereka pasti lebih mempersiapkan gitu. Oke lanjut, kalau misalnya bisa bahasa Korea terus nilai mencukupi tapi Inggris nggak bisa gimana Kak? Nah ini aku kurang tahu, tapi kayaknya nggak apa-apa deh, soalnya jadi GKS tuh nanti bakalan ngasih pengumuman itu pakai bahasa Inggris dan bahasa Korea. Terus habis nanti kalian juga bisa ngisi application form dan juga study plan kalian, personal statement pakai bahasa Korea juga bisa, interview juga bisa pakai bahasa Korea. Menurutku kalau kalian bisa bahasa Korea tapi nggak terlalu bisa bahasa Inggris nggak ada masalah kok, karena ini kalian perginya ke Korea kan. Lanjut ya, wawancaranya kayak gimana Kak? Dan Kakak ikut jalur university atau embassy? Jadi aku daftar jalur universitas ya. Terus wawancaranya kemarin cuma 5 menit. 5 menit dan itu cuman pertanyaan apa ya, yang simple-simple ya, kayak study plan-nya gitu-gitulah pokoknya. Nanti aku bakalan bahas di video selanjutnya tentang interview aku, soalnya aku juga ngevideo aku pas lagi interview. Oke, sekarang kita lanjut. Kak, bisa nggak kalau habis lulus SMA gitu langsung daftar beasiswa Korea? Bisa. Oke lanjut, kalau belum pernah ada pengalaman exchange ke Korea tetap berpeluang besar